hanya demi bisa bertahan hidup dan tidak mati kelaparan. Dari kejauhan, seorang pria jahat sedang mengawasinya. Pria itu kemudian menyeretnya pulang ke rumah dan memukulinya karena gadis itu hanya berhasil mengumpulkan 6 pound saja. Ia marah karena merasa tidak membuka tempat penampungan anak-anak yang bisa makan gratis. Ia menuntut Esteria untuk mengumpulkan uang sebagai ganti tempat tinggal, makan, dan minumnya. Masalahnya, pria itu hanya memberinya sepotong roti basi setiap hari. Hidup sangat kejam bagi Esteria. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah karena setiap malam ia bisa melihat sosok iblis bernama Marbas, sosok yang tak bisa dilihat oleh siapapun selain dirinya. Untuk memanggil Marbas, ia harus mengetuk jendela sebanyak 3 kali, dan dari situlah iblis itu akan muncul. Suatu hari, pria jahat itu kembali memarahinya karena masih terjaga di malam hari. Ia memukulinya lagi dan mengancam bahwa jika besok Esteria tidak berhasil mengumpulkan uang yang cukup, maka ia akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Esteria dilempar ke lantai dan pria itu pergi begitu saja. Marbas yang menyaksikan semuanya merasa heran mengapa setelah semua perlakuan buruk itu, Esteria tetap menyebut pria itu sebagai ayahnya. Ia bahkan ingin membakar pria itu hidup-hidup karena marah. Namun, Esteria justru membela pria itu. Ia mengatakan bahwa pria itu merawatnya dan memberinya makan. Apa yang ia lakukan di jalan bukanlah mengemis, melainkan pekerjaan yang mulia baginya. Pada saat itu, Marbas mulai mengingat kembali saat pertama kali bertemu Esteria. Ia sedang berjalan di tengah keramaian, yakin bahwa tak seorang pun dapat melihatnya. Ia merasa bosan dengan kehidupannya yang sepi, seolah ia tidak benar-benar ada. Di tengah perasaan putus asa itu, ia melihat Esteria. Ia berdiri di hadapannya dengan asumsi bahwa gadis itu tidak bisa melihatnya seperti orang lain. Tapi yang mengejutkan, Esteria justru bisa melihatnya dan ketakutan dengan penampilannya. Marbas terkejut karena tidak menyangka ada manusia yang bisa melihatnya. Namun, sebelum ia sempat berbicara dengannya, pria jahat itu datang dan menarik gadis itu pergi dengan kasar di tengah jalan. Saat malam tiba, Marbas kembali menemui Esteria dan menyadari bahwa gadis ini memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa melihat iblis dan makhluk lain yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dari sinilah pertemanan mereka dimulai. Marbas mulai sering menemani Esteria, dan gadis itu tidak mau tidur sebelum Marbas menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur. Marbas mengatakan bahwa ia tidak peduli jika Esteria bangun kesiangan dan akhirnya menerima pukulan lagi. Setelah itu, adegan berpindah ke seorang pria lain yang sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba, muncul makhluk aneh menyerupai kadal yang langsung menyerangnya. Pria tersebut mencoba melawan dengan menembakkan 2 peluru dari pistolnya. Namun, masalahnya adalah makhluk itu tidak mati dan langsung menjulurkan lidahnya untuk menangkap pria itu. Di detik terakhir, seorang pria lain muncul menyelamatkannya dengan memotong lidah makhluk tersebut. Kemudian diketahui bahwa pria berambut perak itu bernama Snow, dan ternyata mereka berdua adalah anggota dari kelompok Ksatria Pedang. Snow memberikan peluru terakhir pada pria tadi dan berhasil menghabisi makhluk itu. Namun mereka segera menyadari bahwa iblis yang sedang mereka cari berasal dari tingkat yang lebih tinggi, yang berarti kadal itu bukanlah target mereka. Kembali ke Esteria dan Marbas, setelah Marbas selesai menceritakan kisahnya, Esteria terlihat sangat bahagia karena menyukai ceritanya. Namun, Marbas menanggapinya dengan biasa saja, menganggap cerita itu tidak begitu mengesankan. Di saat itulah Esteria mulai yakin bahwa Marbas mungkin tidak memiliki teman karena ia tidak memahami perasaan manusia. Tiba-tiba, Marbas berubah wujud menjadi manusia, mengejutkan Esteria karena tidak menyangka bahwa ia bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi Marbas menolak untuk mempertahankan wujud manusia itu karena jika ia terus dalam bentuk tersebut, manusia akan dapat melihatnya dengan jelas. Ia tahu bahwa para gadis tidak akan membiarkannya sendirian karena ia tampan, dengan rambut merah yang agak berantakan. Selain itu, wujud tersebut bisa membuatnya kelelahan jika dipertahankan terlalu lama. Akhirnya, ia kembali ke wujud aslinya dan berpamitan kepada Esteria. Namun, sebelum pergi, Esteria mengucapkan terima kasih karena Marbas selalu datang menemuinya setiap hari, dan berkat itu, ia kembali memiliki harapan serta menantikan hari esok. Esteria kemudian mulai menceritakan masa kecilnya. Ia selalu merasa kesulitan karena memiliki mata istimewa, mata yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Hal ini membuat orang-orang takut dan menjauhinya. Tapi sekarang, ia mulai mencintai keunikan itu, karena berkatnya ia bisa melihat Marbas dan mengenalnya. Hari berikutnya, Esteria sedang duduk sambil makan ketika pria jahat itu datang menghampirinya. Ia memberitahu Esteria bahwa ada seorang pria yang akan membelinya. Esteria benar-benar terkejut dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pria itu mengungkapkan bahwa ia selama ini menyuruh Esteria keluar untuk mengemis hanya agar orang-orang bisa melihatnya, dengan harapan ada yang tertarik untuk membelinya.
Ia mengaku bahwa pekerjaannya adalah mengadopsi anak-anak yatim piatu, lalu menyuruh mereka mengemis untuk mengumpulkan uang, dan akhirnya menjual mereka. Namun, ia mengatakan bahwa Esteria sangat beruntung karena ia adalah gadis yang cantik, dan pria yang akan membelinya adalah orang kaya. Jadi, ia akan hidup dengan baik. Pria itu pun menyuruhnya menikmati makan siang terakhirnya sebelum ia diserahkan keesokan harinya. Esteria tetap duduk dalam keadaan terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Menjelang malam, ia menceritakan semua yang terjadi kepada Marbas, dan menyadari bahwa pria itu ternyata adalah seorang pedagang budak. Esteria mengenang kejadian lama yang menimpa kakaknya, saat ia diambil darinya suatu hari dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. Dengan penuh harap, ia memohon kepada Marbas untuk menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat mengerikan itu. Namun, permintaannya sulit dipenuhi karena hal itu melanggar aturan para iblis. Jika Marbas bertindak tanpa imbalan yang setimpal, ia akan menjadi target balas dendam, dan tubuhnya bisa hancur karena pelanggaran tersebut. Merasa putus asa, Esteria menyerah dan memohon agar Marbas mengakhiri hidupnya saja. Ia menyadari bahwa iblis bisa memperpanjang hidup dengan mengambil jiwa manusia. Tapi berbeda dengan Marbas, yang memiliki kehidupan abadi dan tidak bisa mati, perburuan jiwa tidak akan ada gunanya baginya. Keesokan harinya, Esteria dibawa ke rumah pria yang membelinya. Awalnya, pria itu tampak ramah dan meyakinkannya bahwa ia boleh menganggap rumah itu sebagai miliknya sendiri mulai hari itu. Namun, semua berubah begitu cepat. Pria itu segera menyeretnya ke sebuah kamar yang dipenuhi alat-alat penyiksaan dan benda-benda mengerikan, lalu mulai menatap Esteria dengan pandangan yang menakutkan. Sementara itu, di sisi lain, Snow dan Taki tiba di depan rumah pria jahat tersebut. Snow terus-menerus menendang pintu agar dibukakan, meskipun Taki mencoba menghentikannya karena tindakan itu jelas-jelas tidak pantas. Tapi Snow tak peduli dan tetap melanjutkan. Dari kejauhan, Marbas menyaksikan semuanya. Taki sempat mengancam bahwa jika Snow merusak pintu, ia akan dipotong gajinya. Ancaman itu cukup untuk membuat Snow menghentikan tindakannya. Ia kemudian berbicara dengan nada membujuk agar pria tersebut membukakan pintu. Pria jahat itu akhirnya keluar dan membentak mereka, menanyakan apa yang mereka inginkan. Tanpa basa-basi, ia mendorong Snow masuk ke dalam rumah. Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang memburu iblis dan telah melacak jejak yang membawa mereka ke tempat ini. Mereka memaksa pria itu untuk mengungkapkan lokasi sang iblis. Namun, pria itu malah menjadi agresif dan langsung memukul Snow hingga terjatuh ke tanah. Snow dan Taki kemudian membeberkan bahwa mereka tahu identitas asli pria tersebut sebagai pedagang budak. Ketika mendengar itu, pria tersebut ketakutan dan langsung mengakui bahwa ia tidak tahu apa-apa soal keberadaan iblis. Namun, ia menyebut bahwa ada seorang gadis berambut perak yang dibesarkannya, dan gadis itu seringkali berbicara dengan seseorang yang tak terlihat di malam hari. Snow langsung terkejut mendengar kata berambut perak, dan segera menanyakan keberadaannya. Pria itu menjelaskan bahwa gadis tersebut telah dijual kepada seorang pria kaya. Masalahnya, pria kaya itu ternyata gila. Dari kejauhan, Marbas yang mendengar seluruh percakapan itu tampak kehilangan kendali atas emosinya. Ia terlihat marah dan menghantam kepala Snow hingga membuatnya pingsan. Saat itu juga, bayangan Marbas terlihat oleh mereka, dan alat pelacak iblis yang mereka miliki tiba-tiba kehilangan kendali. Di tempat lain, Esteria berada dalam ketakutan luar biasa di hadapan pria mengerikan itu. Begitu pria tersebut menyentuhnya, Esteria segera menepis tangannya. Tangan pria itu ternyata palsu, dan yang sebenarnya tersembunyi di baliknya adalah sebuah kait logam tajam yang digunakannya untuk menyiksa anak-anak. Menyadari hal itu, Esteria langsung lari dengan panik, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri darinya. Pria gila itu malah tertawa dengan tawa mengerikan dan penuh kegilaan, sambil menyatakan bahwa tidak ada gunanya berusaha kabur darinya karena dia tidak akan membiarkannya lolos. Ia kembali menangkap Esteria dan bersiap untuk membunuhnya. Namun, pada saat yang kritis, Marbas tiba-tiba muncul dalam wujud manusianya. Ia melemparkan sekantong uang ke lantai dan memerintahkan pria itu untuk menyerahkan gadis itu sebagai gantinya. Akan tetapi, pria gila itu menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan anak perempuan yang begitu cantik dan istimewa. Tiba-tiba, pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuhnya melemah dan ia jatuh ke lantai seakan kekuatannya menghilang. Esteria segera melepaskan diri dari tangannya dan mendekat untuk membantu Marbas. Dalam kondisi itu, Marbas melepaskan kekuatan luar biasa yang ia miliki dan melempar pria itu hingga menghantam tembok. Sebuah lilin jatuh ke lantai dan menyebabkan api mulai menyebar di rumah itu. Marbas kemudian menyampaikan bahwa ia sebenarnya merasa bosan dengan hidupnya dan tak menginginkan apapun lagi. Namun,
Hari-hari yang ia habiskan bersama Esteria membuatnya kembali merasakan harapan dan melupakan kejenuhannya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia merasakan perasaan seperti itu. Kini, satu-satunya keinginannya adalah menghabiskan masa depan bersama Esteria. Namun, di tengah kata-kata tulusnya itu, tiba-tiba pintu tertutup rapat dan muncul iblis lain. Ternyata pria gila tersebut telah melakukan kontrak dengan iblis itu. Sang iblis langsung menyerang Esteria, namun Marbas segera menyingkirkannya dari bahaya di saat terakhir. Iblis itu menyatakan bahwa Marbas tidak mungkin mengalahkannya karena telah melanggar aturan, dan ia pun bersiap untuk menghancurkannya. Di saat genting itu, Esteria menyadari bahwa satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah dengan membuat perjanjian. Ia rela mengorbankan matanya yang istimewa sebagai harga dari kontrak tersebut. Ia pun melakukannya, dan kontrak pun resmi terjadi. Marbas mendapatkan kembali kekuatannya dan kembali ke wujud aslinya. Saat iblis melihat sosok aslinya, ia langsung mengenalinya sebagai salah satu dari 13 bencana, salah satu iblis terkuat yang pernah ada. Dalam satu serangan mematikan, Marbas berhasil mengalahkan iblis itu seketika. Ia pun membawa Esteria keluar dari rumah itu yang kini terbakar hebat. Dalam momen yang penuh emosi, Esteria menyatakan bahwa mulai hari ini, ia akan sepenuhnya bergantung pada Marbas. Ia meminta agar Marbas menjadi matanya dan menceritakan padanya semua keindahan dunia yang tak bisa lagi ia lihat. Marbas merasa semangatnya membara kembali setelah mendengar kata-kata itu, namun masih menjadi misteri kemana mereka akan pergi selanjutnya. Sementara itu, Snow terlihat sedang menyiksa salah satu iblis, berusaha mendapatkan informasi mengenai iblis. Namun, iblis itu tidak tahu apa-apa, dan Snow langsung menghabisinya. Dalam hati, ia merasa bahwa dirinya sudah sangat dekat dengan target yang dicari, namun belum jelas siapa yang ia maksud. Di tempat lain, Esteria dan Marbas telah berada di rumah barunya. Esteria masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Karena kebutaannya, ia sering menabrak berbagai benda di dalam rumah. Marbas pun memberikan tongkat padanya agar bisa lebih mudah bergerak dan mulai terbiasa. Esteria merasa heran ketika mengetahui bahwa ternyata lelaki itu memiliki rumah sendiri. Ia menjelaskan bahwa rumah itu sebenarnya didapat dari seorang manusia sebagai bagian dari kontrak yang mereka buat. Lalu, ia bertanya apakah Esteria bisa membersihkan rumah itu atau tidak. Pertanyaan itu terdengar aneh, mengingat Esteria adalah gadis tunanetra. Ia pun merasa kesal karena harus membersihkan rumah itu sendiri. Namun akhirnya, ia menyelesaikan semua pekerjaan bersih-bersih hingga rumah tersebut terlihat berkilau. Tiba-tiba terdengar suara dari perut Esteria. Ia pun menyadari bahwa manusia memang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Dengan cepat ia paham bahwa dirinya kini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gadis itu. Maka, ia membawanya ke pasar agar bisa membelikannya pakaian baru sebagai pengganti gaun lusuh yang selalu ia pakai. Namun, ia justru memilihkan pakaian-pakaian aneh yang tidak cocok untuk Esteria. Gadis itu pun meminta agar ia membiarkannya memilih sendiri sesuatu yang lebih cocok, walaupun kenyataannya ia tidak bisa melihat pakaian yang ada di depannya. Saat Esteria mencoba memanggil pemilik toko untuk membantunya, tanpa sengaja ia menabrak seorang gadis lain. Gadis itu bernama Diana, dan bersama dengannya ada seorang pria tinggi bernama Nabrius. Mereka pun berkenalan. Ternyata Diana berasal dari keluarga bangsawan. Ia merasa heran karena melihat Esteria berjalan sendiri tanpa didampingi, apalagi dalam kondisi seperti itu. Esteria menjadi gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun akhirnya ia menjelaskan bahwa dirinya memang ditemani, hanya saja orang yang menemaninya sedang pergi sebentar. Diana bersikap sangat ramah padanya dan mengajaknya memilih pakaian bersama. Esteria pun merasa senang karena akhirnya bertemu dengan seseorang seumuran yang mau berteman dengannya. Nabrius terlihat kesal karena merasa waktu mereka akan terbuang lama. Namun, Diana menunjukkan rasa iba padanya dan memintanya untuk mencari kesibukan lain dan kembali setelah 1 jam. Sementara itu, Marbas yang sedang berada tak jauh dari toko, melihat jam tangannya dan bersiap kembali menjemput Esteria. Namun tiba-tiba ia merasakan kehadiran energi berbahaya. Itu berarti ada iblis lain di dekatnya. Saat Nabrius keluar dari toko, tubuhnya berubah menjadi wujud serigala, membuat Marbas terkejut karena langsung mengenalinya. Nabrius pun merasa heran melihat kehadiran Marbas dan bertanya mengapa ia ada di sana, sementara Marbas sendiri ingin mengajukan pertanyaan serupa. Dari situ diketahui bahwa Nabrius juga merupakan seorang iblis, salah satu dari 13 bencana seperti Marbas. Ia terkenal karena kejahatan dan kekuatannya yang luar biasa, serta dijuluki sebagai anjing penjaga dunia bawah. Nabrius lalu meminta Marbas untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Esteria dan Diana akhirnya selesai memilih pakaian. Diana berterima kasih karena berkat Esteria, ia bisa menemukan pakaian yang sangat cocok. Saat mereka keluar dari toko,
Mereka melihat Marbas dan Nabrius sedang berdiri menunggu. Diana bertanya apakah mereka saling mengenal. Namun Marbas segera menjawab bahwa mereka tentu saja tidak akur satu sama lain. Lalu Diana mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pendapatnya tentang pakaian yang ia kenakan. Marbas menjawab bahwa ia tidak menyukai warna merah, lalu berbalik pergi. Sebelum benar-benar pergi, Esteria sempat bertanya kepada Diana apakah mereka bisa bertemu lagi. Setelah itu, gadis itu mengatakan bahwa tentu saja, jika Esteria butuh bantuan, ia boleh datang kapan saja. Kemudian, Esteria dan Marbas pergi ke sebuah restoran. Wajah Esteria terlihat ceria dan bahagia. Marbas pun menyampaikan kekagumannya pada pakaian yang dipilihkan oleh Diana untuk Esteria. Ia memberitahu bahwa dia telah memesan meja khusus agar Esteria tidak perlu khawatir dengan tingkah lakunya atau kemungkinan menjatuhkan sesuatu. Meski begitu, Esteria tetap terlihat gugup, takut jika ia tidak sengaja memecahkan piring atau melakukan kesalahan lain. Marbas pun membantunya makan dan bahkan menyuapinya langsung. Esteria tampak terpesona dengan rasa makanan yang begitu lezat dan sangat menikmatinya. Ia merasa heran mengapa Marbas tidak ikut makan. Marbas lalu menjelaskan bahwa para iblis memang tidak membutuhkan makanan. Di momen itu, Esteria mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia mengaku dulunya hidup miskin, namun tetap bahagia karena memiliki kakaknya. Mereka selalu berbagi segalanya. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Snow berjalan di jalanan. Dari penampilannya, dugaan yang selama ini muncul ternyata benar. Dia adalah kakak Esteria. Ia melihat seorang gadis berambut perak dan mengiranya Esteria, tapi ternyata bukan. Raut wajahnya pun tampak sedih. Sementara itu, Esteria terus mengenang kakaknya. Ia mengatakan bahwa kakaknya telah mengajarkannya segalanya, dan bahwa ia bisa bertahan hidup sampai sekarang berkat kakaknya. Ia pun memohon agar Marbas mau makan bersamanya, sebagaimana ia dulu makan bersama kakaknya. Akhirnya, Marbas menyetujui permintaannya. Mereka pun menghabiskan makanan bersama hingga selesai. Esteria terlihat sangat bahagia hingga ia menangis. Ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa kembali merasakan kebahagiaan berbagi makanan dengan seseorang setelah kehilangan kakaknya. Namun, Marbas menyela dengan berkata agar Esteria tidak terlalu larut dalam pikirannya. Ia mengingatkan bahwa dirinya hanya mengadopsi Esteria untuk menghilangkan kebosanan. Namun ia meyakinkannya bahwa ia akan tetap bersamanya selama 50 hingga 60 tahun masa hidup Esteria, dan tidak akan meninggalkannya. Setelah itu, Marbas berjalan di jalanan dan teringat pada ucapan Brios, yang mengatakan bahwa salah satu dari 13 iblis bencana telah dibunuh. Ia merenung, jika ucapan itu benar, siapa sebenarnya yang cukup kuat untuk melakukannya? Di saat itu pula, Snow diam-diam melihat Marbas dari kejauhan dan langsung bersembunyi saat mengenalinya. Ia berpikir bahwa pria berambut merah dan bertubuh tinggi yang dilihatnya itu memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti yang disebutkan oleh pria jahat sebelumnya. Snow pun terus mengikutinya dari belakang untuk memastikan. Tak lama kemudian, Snow masuk ke kedai yang sama dan duduk di meja yang sama dengan Marbas. Marbas memperhatikannya, terutama pada kalung yang dikenakannya. Snow memperkenalkan diri dan mengungkapkan bahwa Esteria adalah adiknya. Tentu saja, Marbas sangat terkejut mendengarnya. Saat itu pula Snow yakin bahwa Marbas adalah orang yang bersama adiknya, dan ia menyatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan mengambil kembali adiknya. Snow menanyakan alasan mengapa adiknya bersama Marbas dan apa yang diinginkannya dari Esteria. Namun tiba-tiba, Marbas berubah ke wujud aslinya dan menjawab bahwa alasannya hanya karena ingin mengusir rasa bosan. Ia menggunakan kekuatan rambutnya untuk mengikat tangan Snow yang sejak tadi memegang sesuatu dari bawah meja. Saat itu, ada seseorang yang mengancam dengan senjata, namun akhirnya menyetujui untuk membicarakan sesuatu di tempat lain. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah hutan di pinggiran timur kota, dengan syarat bahwa lawan bicaranya harus datang sendirian. Setelah keluar dari tempat itu, Marbas teringat ucapan Esteria tentang kakaknya, dan mulai membayangkan bagaimana jika ia benar-benar mengambil Esteria darinya. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Ia pun kembali menemui Esteria dan memberitahunya bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah. Saat keduanya keluar, Snow telah berdiri di luar dan langsung terkejut begitu melihat adiknya. Air mukanya berubah penuh emosi, lalu memanggil Marbas menggunakan nama keluarganya. Karena Esteria tidak bisa melihat, ia tidak tahu bahwa kakaknya berdiri tepat di depannya. Ia hanya menyadari bahwa nama keluarga orang yang sedang dipanggil itu sama dengan nama belakangnya. Marbas memegang selembar kertas yang berisi ancaman bahwa ia akan membunuh Esteria jika Snow mencoba melakukan sesuatu. Ia pun mengarahkan senjatanya ke Snow. Saat itu, Snow mulai bicara kepada Esteria dan mengungkapkan bahwa ia adalah kakaknya. Ia bersumpah tidak akan membiarkan adiknya pergi bersama makhluk iblis seperti Marbas. Esteria tampak sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar.
Snow bersiap menembak, namun secara mengejutkan Marbas menangkap peluru itu hanya dengan rambutnya. Ternyata, peluru itu adalah peluru suci. Melihat kejadian itu, Asteria merasa khawatir, bukan pada kakaknya, melainkan pada Marbas. Snow pun bertanya apa yang sedang dilakukan Asteria bersama iblis itu dan merasa kecewa karena adiknya tidak menunjukkan kegembiraan atas pertemuan kembali mereka. Asteria mengaku senang bisa bertemu kembali dengannya, namun ia tidak akan membiarkan Snow menyakiti Marbas, dan sebaliknya, tidak akan membiarkan Marbas menyakiti Snow. Snow akhirnya mengungkapkan bahwa Marbas hanya memanfaatkan Asteria untuk mengusir rasa bosan dalam hidupnya. Ia pun menegaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya keluarga Asteria, dan karena itu, ia harus memilihnya. Namun, Marbas mengejutkannya dengan pengakuan bahwa ia dan Asteria telah mengikat kontrak, yang membuat mereka terikat seumur hidup dengan pengorbanan penglihatan Asteria. Snow terkejut dan menyadari bahwa kini adiknya juga dalam bahaya. Jika para eksekutor dari dunia iblis mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadikan Asteria target. Dengan marah, Snow menuntut agar kontrak konyol itu segera dibatalkan dan mengancam akan menghabisi Marbas juga. Tetapi Marbas dengan tenang menghindari semua tembakan, merampas senjatanya, dan melemparkan senjata itu jauh tanpa sedikit pun bergerak dari tempatnya berdiri. Snow pun sadar bahwa ia tidak punya peluang dan memilih melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, ia bersembunyi di balik pepohonan dengan pistol kedua. Ia berkata dalam hati bahwa jika ia bisa menembakkan satu peluru suci tepat ke jantung Marbas, maka ia bisa mengalahkannya. Snow hanya memiliki satu peluru tersisa dan menunggu waktu yang tepat untuk menembaknya. Sementara itu, Marbas mulai mencarinya, tetapi tidak mengetahui di mana Snow bersembunyi di antara pepohonan. Untuk itu, ia menggunakan sihir api untuk membakar hutan dan memaksa Snow keluar. Namun, tiba-tiba, Snow menyiramkan air suci ke arahnya, membakar tubuh Marbas. Saat Marbas kesakitan, Snow muncul dari balik pohon dengan senapan di tangan, lalu melepaskan tembakan terakhir tepat ke arahnya. Asteria berlari ke arah Marbas saat peluru hampir mengenainya, namun Marbas justru mengorbankan dirinya dan menerima tembakan itu. Ia jatuh ke tanah, sementara Snow hanya berdiri terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang iblis seperti Marbas rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Asteria? Untungnya, peluru hanya mengenai lengannya, dan Marbas bisa segera memulihkan dirinya. Ia pun berkata bahwa jawaban dari pertanyaan Snow sudah jelas. Asteria akhirnya mengakui bahwa ia memang ingin tetap bersama Marbas. Ia menjelaskan bahwa saat ia merasa sendirian dan kehilangan harapan dalam hidupnya, Marbas datang dan memberikan makna baru baginya. Snow sangat terganggu dengan apa yang didengarnya, namun ia tahu bahwa jika Asteria sudah membuat keputusan, maka tak mungkin bisa diubah. Keesokan harinya, Snow menyetujui bahwa Asteria akan tetap bersama Marbas. Ia mengatakan bahwa ia akan mengirim laporan palsu kepada para penyelidik agar mereka tidak mencari mereka, meskipun itu tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, para penyelidik pasti akan menemukan mereka dan memburu mereka. Ia memerintahkan Marbas untuk menjaga Asteria dengan segala cara. Jika terjadi sesuatu padanya, maka ia akan membunuh Marbas, bahkan jika itu berarti harus membuat kontrak dengan iblis lain untuk melakukannya. Sebelum pergi, Snow berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi, lalu ia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Sementara itu, di tempat lain, seorang gadis asing terlihat berlari ketakutan di hutan. Ia sampai di tepi danau dan tiba-tiba diserang oleh makhluk iblis raksasa. Ia berteriak tanpa tahu bagaimana harus melarikan diri. Di waktu yang sama, Marbas dan Asteria tiba di kota baru, yang merupakan kota industri yang sangat maju dalam segala aspek. Di sana, mereka dilihat oleh seorang gadis aneh bersama dengan iblis bernama Mori yang tampak dikutuk. Mereka diam-diam mengawasi keduanya, dan Mori berkata bahwa ia akan menangani mereka dan mencari tahu keputusan mereka. Namun, nasib sial menimpanya dengan cepat. Ia tertangkap saat itu juga dan Marbas langsung menggantungnya dari belakang leher sambil menangis dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak tahu Marbas adalah iblis karena saat itu ia menyamar dalam wujud manusia. Ia bersumpah bahwa jika ia melihat wujud aslinya, ia tak akan pernah berani mendekat. Marbas kemudian memerintah Mori untuk mengaku siapa manusia yang membuat kontrak dengannya, karena kemungkinan besar dialah yang mengutusnya. Namun Asteria mencoba menenangkannya dan menyarankan untuk membiarkan Mori pergi karena ia tampak bodoh dan tidak membahayakan. Tapi Marbas tetap menolak, mengeluh bahwa sejak mengenal Asteria, hidupnya tak henti-hentinya dilanda masalah dan kesialan. Tak lama kemudian, gadis yang bersama Mori muncul dan namanya ternyata adalah Herbit. Ia memarahi Mori agar tidak ikut campur lagi. Asteria terkejut karena gadis itu bisa melihat iblis tersebut. Marbas pun menjelaskan bahwa manusia yang membuat kontrak dengan iblis memang memiliki kemampuan untuk melihat semua iblis, tidak peduli wujud atau kekuatan mereka.
Mori, dengan sikap menyebalkan, meminta agar dibiarkan saja dan menawarkan sedikit kompensasi. Ia memberitahu bahwa Stenia belum makan apapun sejak pagi. Ia kemudian memerintahkan Herbit untuk mentraktir Stenia dengan semua uang yang dimilikinya, sambil mengingatkan bahwa gadis itu bisa menghabiskan satu pesta makan sendirian. Jika Herbit menolak, ia mengancam akan membuat tabiat kecilnya menjadi jus. Takut dengan ancaman itu, Herbit akhirnya setuju. Mereka pergi ke restoran dan Herbit memesan 5 porsi roti lapis. Namun, tidak ada satupun orang yang memedulikannya. Semua orang menjaga jarak darinya. Ia kemudian kembali ke Marbas dan Esteria, menjelaskan bahwa penduduk sekitar menghindarinya karena reputasinya sebagai pencopet. Ia bahkan memberikan dompetnya kepada Marbas agar ia saja yang memesan. Marbas merasa heran saat melihat dompet itu. Menjelang malam, Marbas memberitahu Esteria bahwa mereka akan meninggalkan tempat itu keesokan harinya karena terlalu ramai dan ia merasa tidak nyaman di sana. Ia juga mengatakan bahwa mereka akan menemui seorang teman lama yang tinggal di wilayah danau. Di sisi lain, Mori yang belum puas semenjak terakhir bertemu mereka, tampak memata-matai dari kejauhan. Matanya bersinar licik, bertekad untuk tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, kondisi Marbas memburuk. Ia tampak lemah dan tidak bisa bergerak karena terlalu sering menggunakan wujud manusianya. Sementara itu, Esteria seperti biasa merasa lapar. Tiba-tiba, Herbit dan Mori masuk ke tempat mereka. Marbas kesal dan bertanya apa maunya mereka. Namun Mori, dengan tenang, mengatakan bahwa pertemuan ini jarang terjadi dan mereka seharusnya menghabiskan waktu bersama lebih banyak. Ketika suara perut Esteria terdengar, Herbit malah menertawakannya dan menawarkan untuk mengajaknya keluar makan. Marbas akhirnya mengizinkan mereka pergi bersama, meskipun itu kali pertama Esteria keluar tanpa dirinya. Sebagai langkah pengaman, ia memberikan sehelai rambutnya agar bisa mengetahui lokasinya. Mereka mengunjungi banyak tempat, dan Esteria merasa sangat senang. Saat mereka sampai di tepi danau, Esteria mulai merasa cemas, takut Marbas akan marah karena ia pergi tanpa izin. Ia kemudian bertanya bagaimana awal mula Herbit bisa bertemu dengan Mori. Herbit pun mulai menceritakan kisah masa lalunya. Setelah kematian ibunya, Herbit terpaksa menjadi pencopet demi bertahan hidup. Namun, ia selalu tertangkap dan dihukum dengan kejam. Hidupnya terasa sangat menyedihkan hingga suatu hari Mori datang dan menawarkan kontrak. Herbit bisa mencuri bersama Mori dengan imbalan perlindungan. Sejak saat itu, semua orang di kota membencinya, kecuali Mori yang tetap berada di sisinya. Esteria mulai menyadari bahwa Herbit memiliki kehidupan yang mirip dengannya. Sama-sama terpuruk hingga seseorang datang menyelamatkan mereka. Ia teringat kembali bagaimana Marbas menemukannya dan mengubah hidupnya. Saat ia meminta Herbit untuk kembali, Herbit menolak. Ia mengatakan bahwa mereka akan meninggalkannya di sana karena yakin Marbas akan menjemputnya. Herbit menolak keputusan itu, tapi Mori terus membujuknya dengan mengatakan bahwa mereka masih mencari seseorang dan tidak ada pilihan lain. Namun, siapa sebenarnya yang sedang mereka cari masih menjadi tanda tanya. Tiba-tiba, seekor monster iblis berukuran besar muncul, mengakhiri momen itu dengan ketegangan yang mengejutkan. Di tepi danau, seorang pria berkata bahwa akhirnya dia menemukannya. Marbas langsung merasakan bahwa Esteria dalam bahaya dan segera berdiri. Saat itu, iblis yang mengintai hendak menyerang mereka, tetapi tiba-tiba Taki muncul bersama seorang ksatria pedang lainnya. Mereka langsung menembaki iblis itu dengan senapan, lalu iblis tersebut menyerang mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Taki mengeluarkan pedangnya yang kuat dan dalam sekejap berhasil memenggal kepala iblis itu, mengakhiri ancamannya secara brutal. Mori yang menyaksikan semua itu terkejut dengan kekuatan mereka dan segera berkata kepada Herbit bahwa mereka harus segera melarikan diri dari tempat itu. Namun sebelum mereka sempat kabur, Taki menghampiri mereka dan mengarahkan pandangannya pada Esteria. Ia tampak bingung karena bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat besar darinya, kekuatan yang mustahil dimiliki oleh seorang manusia. Kecurigaan pun muncul bahwa mungkin Esteria bukanlah manusia biasa, melainkan seorang iblis. Ia pun mengangkat tongkatnya untuk memastikan hal itu, tetapi tiba-tiba badai sihir muncul entah dari mana. Marbas pun muncul, dan alat pelacak iblis yang mereka bawa menjadi tak terkendali. Situasi semakin kacau. Sang ksatria wanita menyadari bahwa mereka berdua takkan mampu mengalahkan iblis sekuat itu, tetapi Taki tidak menyerah. Ia bersikeras bahwa ia bisa mengalahkannya dan langsung menyerang Marbas. Marbas membalas dengan meledakkan tanah di sekitar mereka, membuat sang ksatria terluka. Taki pun marah dan menyerang balik dengan pedangnya. Marbas berusaha menahannya hanya dengan rambutnya, tetapi kekuatan pedang Taki begitu besar hingga mampu memotong rambut tersebut. Marbas kaget dengan apa yang baru saja terjadi dan segera menjauh. Taki mengejarnya kembali dan hampir menebasnya,
Namun Marbas berhasil mematahkan pedang Taki di detik-detik terakhir. Dia pun bangkit dan menyerang mereka dengan api, menciptakan kekacauan baru. Melihat situasi berbahaya, Mori segera melompat ke tengah pertempuran untuk menyelamatkan Herbit. Ia menahan semua tembakan yang datang, dan Herbit pun berkata bahwa jika mereka tidak ingin dia membunuh semuanya, lebih baik mereka dibiarkan pergi. Marbas akhirnya mundur dan membiarkan mereka melarikan diri. Herbit menangis keras, karena sebenarnya ia tidak ingin Mori terluka. Marbas kemudian mendekati mereka dan berkata bahwa semua ini bermula dari seorang gadis yang telah lama mati. Mori mengaku bahwa dirinya tidak percaya bahwa ia bisa sebodoh itu, rela mati demi hantu. Lalu terungkap bahwa Herbit sebenarnya sudah meninggal sejak lama, dibunuh oleh iblis danau yang dikaitkan dengan seorang gadis yang dahulu bunuh diri di tempat itu. Saat gadis itu mati, ia mengutuk semua orang agar ikut mati, dan iblis danau mendengar keinginannya lalu membentuk kontrak dengannya. Sejak itu, siapapun yang mendekat ke danau pasti akan terbunuh. Herbit pun mengingat bahwa suatu hari ia memang pergi ke danau itu dan dibunuh oleh iblis. Namun, yang menyelamatkan jiwanya justru adalah Mori. Ia membantu Herbit dalam mencuri, sebagai imbalan bahwa ia akan menyimpan jiwanya ketika Herbit mati. Herbit pun mulai sadar bahwa selama ini ia memang tidak pernah merasa lapar lagi, memiliki uang yang tidak pernah habis, dan tak ada satu orang pun yang melihat keberadaannya. Ia dulu mengira bahwa semua orang membencinya, tetapi kenyataannya mereka memang sudah tidak bisa melihatnya lagi. Tersentuh oleh semua yang telah terjadi, Herbit meminta Mori untuk memakan dirinya agar ia bisa terus hidup. Ia mengaku bahwa ia ingin bersama Mori selamanya. Mori tak sanggup menahan emosinya, ia menangis dan berterima kasih karena Herbit, meski tahu dirinya hanyalah iblis yang lemah, tetap memilih untuk bersamanya. Tiba-tiba, Herbit menghilang, dan jiwanya menyatu ke dalam tubuh Mori. Ia pun mengambil topi milik Herbit dan berjalan pergi dengan sedih. Esteria sangat terharu oleh kisah mereka. Ia tak bisa menahan air matanya. Namun, Marbas hanya berkata bahwa kisah mereka itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Meskipun situasinya terlihat sedih, Herbit justru merasa senang karena akhirnya bisa terus bersama Mauri. Di tempat lain, Diana bersama Nabrius mengenang Esteria. Diana mengakui bahwa dirinya sangat menikmati waktu yang ia habiskan bersama gadis itu. Ia merasa bahwa jika bukan karena status dan kondisi sekitarnya, mungkin mereka bisa menjadi teman. Nabrius menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia tak keberatan Diana bersikap ramah, namun tetap tidak boleh melupakan alasan utama ia dipanggil. Diana menguatkan tekadnya dalam hati, bahwa ia tidak akan pernah lupa alasan tersebut. Ia adalah orang yang memulai perang ini, dan ia pula yang akan mengakhirinya. Sementara itu, Marbas dan Esteria berjalan di tengah udara dingin. Saat mereka hampir mendekati wilayah keluarga Diana, Esteria terlihat sangat bersemangat. Namun, Marbas mengingatkan bahwa mereka tidak akan mampir ke sana selama anjing penjaga itu masih ada di tempat itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi tiba-tiba Esteria merasa lemas, jatuh tersungkur dan tak mampu bergerak lagi. Dalam kondisi terdesak itu, Marbas tidak punya pilihan lain selain membawa Esteria ke rumah Diana. Begitu mendekat, Nabrius langsung mencium aroma keberadaan Marbas dari kejauhan. Ia keluar rumah dan langsung bertemu dengannya yang sedang menggendong Esteria. Marbas meminta bantuannya untuk menyelamatkan gadis itu. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Esteria pun tertidur. Diana menjelaskan bahwa kondisi itu hanya akibat dari cuaca dingin, dan yang ia butuhkan hanyalah istirahat cukup. Namun, Diana tak bisa menahan amarahnya. Ia memarahi Marbas habis-habisan karena membiarkan Esteria berjalan sejauh itu di udara sedingin ini. Nabrius malah tertawa keras melihat Marbas dimarahi seperti itu dan tak mampu membalas sepatah kata pun. Hal ini membuat Marbas naik pitam dan mengancam akan memotong-motong Nabrius lalu melemparkannya ke anjing-anjing jika tak berhenti tertawa. Namun, Nabrius semakin senang dan justru terus menertawakannya. Diana akhirnya kehilangan kesabaran dan mengusir mereka berdua keluar dari rumah. Di luar, Marbas termenung dan merenungi betapa lemahnya manusia. Nabrius sempat menasihatinya bahwa jika ia sudah membuat kontrak dengan manusia, maka sebaiknya ia juga memahami sepenuhnya karakter orang itu. Namun, Marbas menolak mentah-mentah nasihat itu dan menyebutkan bahwa itu adalah hal terakhir yang ingin ia dengar dari seseorang seperti Nabrius. Sementara itu, di markas para ksatria Stanley merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kate mengabari bahwa sang komandan telah kembali dan misi baru akan segera dimulai. Komandan pun mengumpulkan mereka dan memberi perintah bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan keluarga Diana. Kelompok Stanley akan dikirim lebih dulu sebagai pasukan pendahulu, dan sang komandan sendiri akan bergabung dengan mereka. Ia memperingatkan semua orang tentang keberadaan iblis yang ada di istana, yang kemungkinan jauh lebih kuat dibanding Staros, yang telah mereka bunuh beberapa hari lalu.
Ia juga menegaskan bahwa masa depan organisasi tergantung pada hasil pertempuran ini. Selain itu, ia memperingatkan agar tidak meremehkan Diana dalam bentuk apapun. Keesokan harinya, Esteria terbangun dan merasa bahagia melihat Diana berada di sampingnya. Namun, Diana terlihat sedih dan memberitahunya bahwa Esteria tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Ia mulai menceritakan rahasia besar keluarganya, bahwa selama lebih dari 350 tahun, keluarganya menjalankan tugas rahasia yang dimulai ketika leluhur mereka membuat kontrak dengan iblis untuk mencapai suatu tujuan, menyiapkan pewaris keluarga berikutnya. Kemampuan untuk melihat iblis diwarisi secara turun-temurun, dan sejak saat itu, keluarga tersebut menjadi perantara resmi kerajaan dalam bernegosiasi dengan para iblis. Mereka selalu memastikan untuk mencegah adanya upaya pembunuhan dari pihak iblis. Namun, belakangan ini muncul organisasi baru, yaitu para ksatria pedang, yang kini mengancam posisi keluarga kerajaan. Target utama mereka tidak lain adalah Raja Iblis. Esteria terkejut mendengar kabar itu dan hampir saja mengungkapkan bahwa kakaknya adalah anggota organisasi tersebut. Namun, Marbas segera menghentikannya sebelum ia berbicara lebih jauh dan merusak situasi. Dalam cuaca dingin yang menusuk, Esteria terus menggigil. Marbas sempat merasa ingin memotong tangannya sendiri karena tidak bisa berbuat banyak, lalu mengusap tangannya ke Nabrius. Diana kemudian menyatakan keyakinannya bahwa istana ini akan segera berubah menjadi medan pertempuran. Karena itu, ia harus segera meninggalkan tempat itu begitu pulih. Menjelang akhir hari, Marbas mendatangi Esteria dan meminta maaf karena telah membuatnya berjalan di tengah salju. Esteria diliputi kekhawatiran akan apa yang akan terjadi. Ia tidak ingin Diana dan kakaknya saling membunuh karena ia menyayangi keduanya. Namun, Marbas menjelaskan bahwa meskipun kakaknya tidak bertarung melawannya, ksatria lain pasti akan melakukannya. Dari cara bicara Esteria, ia menyadari bahwa gadis itu tidak berniat menghentikan pertempuran tersebut. Esteria merasa itu bukan pertarungan yang bisa ia hentikan. Nabrius mendengar pembicaraan itu dan menyadari bahwa Esteria mulai memahami situasi yang sebenarnya. Ia pun menegaskan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena para ksatria telah tiba. Sementara itu, Diana yang sedang duduk dengan tenang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Stanley dan kelompoknya. Salah satu dari mereka langsung menyerang, tetapi Nabrius muncul di detik terakhir untuk melindunginya dan menendang mereka keluar dari rumah. Di sisi lain, Marbas membawa Esteria keluar dari tempat itu. Esteria tampak cemas dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Marbas memintanya untuk tidak khawatir dan berkata bahwa Nabrius adalah iblis yang sangat kuat dan tak akan mudah dikalahkan oleh manusia. Ternyata, Nabrius benar-benar menunjukkan kekuatannya. Ia mengalahkan setengah dari pasukan musuh bahkan sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Diana menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan para ksatria pedang menghentikannya. Ia akan membuat keluarga kerajaan mengakui keluarganya kembali. Saat itu, seorang ksatria bernama Sharu kembali bangkit dan menyerang Nabrius, tetapi dengan mudah ditahan olehnya. Nabrius pun bersiap menghabisinya dan bertanya apakah ia punya pesan terakhir. Namun, Diana merasa kesal karena ia tidak ingin dibunuh. Saat itulah, beberapa pedang sihir diarahkan ke arahnya. Nabrius kembali menyelamatkannya di saat terakhir, dan semua pedang menancap di tubuhnya sendiri. Komandan pasukan musuh muncul dan mengejek bahwa kini iblis agung milik Diana tak bisa lagi melindunginya. Meski terluka, Diana terus memanggil dan menyemangati Nabrius agar bangkit. Teriakannya menyadarkan Nabrius yang kemudian kembali bangkit dan menyerang sang komandan, memberikan luka serius. Namun, kejutan muncul ketika komandan itu tetap berdiri dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Nabrius sangat terkejut karena serangan itu seharusnya mematikan bagi manusia biasa. Komandan tersebut seolah tidak terpengaruh dan langsung menyerangnya kembali, melemparkannya ke bangunan di belakang mereka. Blios muncul seolah tidak terjadi apa-apa. Nabrius berkata dalam hati bahwa makhluk itu jelas bukan manusia. Dari kejauhan, Marbas dan Esteria menyaksikan kejadian itu, dan Marbas tampak sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia menyuruh Esteria untuk tetap bersembunyi di tempatnya dan tidak bergerak. Ketika Blios berlari ke arah mereka, Marbas sempat mengira bahwa ia datang untuk membantu. Namun, tanpa diduga, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Blios memarahinya karena tidak tahu malu membiarkan manusia mengunggulinya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan anjing lemah merusak reputasi kelompok bencana 13. Orang itu tampak terkejut dengan apa yang terjadi dan langsung berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk Marbas saat ini. Lalu, keduanya saling berhadapan dan bertarung. Sang pemimpin mengaku tak menyangka bahwa mereka ternyata berteman. Namun pernyataan itu justru membuat keduanya marah dan serentak memukulnya. Meski begitu, anehnya, sang pemimpin tidak terlihat terpengaruh sama sekali oleh serangan mereka. Marbas pun menyimpulkan bahwa makhluk itu pasti bukan manusia.
Nabrius mengiyakan dengan kesal, menganggap itu sudah jelas sejak awal. Pemimpin pasukan itu kemudian mengusulkan agar mereka bernegosiasi dengan penguasa kastil daripada melanjutkan perang yang tak berujung. Ia menilai lebih baik jika semua ini diselesaikan dengan damai. Usulan itu diterima, dan para ksatria pun menarik diri beberapa waktu kemudian. Beberapa hari setelah kejadian itu, rombongan mereka tengah dalam perjalanan menuju markas organisasi ksatria. Nabrius berubah ke dalam wujud manusianya untuk menjalankan tugas berpura-pura sebagai kakak Esteria sekaligus kepala keluarga yang akan mewakili mereka dalam negosiasi. Esteria dan Marbas juga turut serta dalam perjalanan itu. Sesampainya di lokasi, Nabrius turun terlebih dahulu dan menyuruh Marbas yang sedang menyamar sebagai sopir untuk turun dan membukakan pintu mobil. Sementara itu, Diana berpesan kepada Esteria agar tetap bersembunyi di dalam mobil dan tidak pergi kemana-mana. 3 orang dari pihak mereka lalu masuk ke ruang pertemuan dan berhadapan dengan sang pemimpin pasukan. Nabrius dan Diana duduk di hadapannya. Nabrius memperkenalkan diri sebagai kepala keluarga dan menyatakan bahwa ia mendengar kabar tentang bagaimana sang pemimpin dan pasukannya menyerang adik perempuannya serta iblis pelindung mereka beberapa hari yang lalu. Marbas sendiri terkesan dengan kepiawaian Nabrius dalam berakting. Tanpa banyak basa-basi, pemimpin pasukan langsung menyampaikan bahwa Ratu telah memerintahkan mereka untuk memusnahkan keluarga Black Cabiel. Ia menjelaskan bahwa keluarga itu dianggap gagal mencegah gangguan dari para iblis, dan karena adanya ikatan antara keluarga tersebut dan para iblis, mereka kini dinilai membahayakan umat manusia. Sebagai solusi, pemimpin tersebut menawarkan untuk membawa keluarga itu ke kerajaan dan membela mereka di sana, asalkan mereka bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan para iblis dan memutuskan kontrak dengan iblis agung yang selama ini melindungi mereka. Diana langsung menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia lebih memilih mati daripada harus merendahkan diri di hadapan mereka. Namun pemimpin itu menanggapi penolakannya dengan menyebut keputusan Diana sebagai sesuatu yang bodoh. Dengan tekad bulat, Diana memilih untuk terus berada di tengah peperangan bersama mereka hingga ajal menjemput. Ia menjawab dengan mantap bahwa sejak awal, itulah rencananya. Ketiganya pun berjalan bersama, dan Marbas memutuskan untuk tetap mengamati jalannya perang ini sampai benar-benar berakhir. Sementara itu, Snow tengah bersembunyi di dalam hutan, menunggu isyarat. Saat seekor burung hitam muncul, ia langsung menyadari bahwa negosiasi telah gagal dan kini ia harus membunuh pewaris keluarga Blackbell. Namun, pikirannya kembali pada fakta bahwa keluarga Blackbell selama ini selalu berada dalam posisi bertahan dan tidak pernah membunuh satupun dari para kesatria yang menyerang mereka. Kini, mereka malah menjadi target pembunuhan. Ia pun menunggu kedatangan kereta mereka, meskipun belum melihat Esteria. Hatinya dipenuhi keraguan saat harus membunuh Diana, hingga akhirnya ia memilih menembak jauh dari arah kereta dan kembali ke markas para kesatria. Dengan rasa bersalah, ia melapor bahwa ia gagal menyelesaikan misi, bahkan sempat diserang pula. Taki memperingatkannya bahwa jika ia terus bersikap seperti ini, maka pada akhirnya ia akan menjadi korban berikutnya. Di sisi lain, Sharo mulai kehilangan akal sehatnya. Ia keluar dari tendanya dalam kondisi luka parah, berteriak bahwa ia ingin kembali bertarung melawan iblis. Rasa bencinya pada para iblis begitu mendalam karena ia telah kehilangan seluruh keluarganya karena makhluk itu. Ternyata, hampir seluruh kesatria pun membawa luka yang sama, kehilangan yang sama. Sementara itu, Nabrius dan Marbas membawa kabar terbaru. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan militer di lokasi pasukan para kesatria, dan sangat mungkin malam ini mereka akan melancarkan serangan. Mereka pun sadar bahwa Diana tampaknya sudah merelakan hidupnya dalam pertempuran ini. Ia tahu bahwa sekalipun berhasil membunuh semua kesatria, tetap tidak akan ada gunanya. Maka, ia menyuruh semua pelayan di istana untuk pergi agar tidak ada korban tambahan. Nabrius justru mengagumi cara berpikir Diana. Hidup terasa sangat membosankan, dan bagi mereka, masuk ke dalam pertempuran yang sudah jelas akan kalah hanyalah sebuah cara untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang berarti. Setelah itu, mereka pun meninggalkan tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, Esteria sedang bersembunyi dan telah mendengar semuanya. Saat pasukan para kesatria mulai terlihat dari kejauhan, Diana dan Nabrius bersiap menyambut mereka. Diana merasa tenang karena Marbas ada di sampingnya. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya keteguhan. Ia berpikir bahwa suatu saat Marbas pasti akan melupakannya dan melanjutkan kehidupan abadinya seperti biasa. Namun, ia tetap berharap seandainya Esteria bisa ada di sana untuk mengucapkan salam perpisahan. Tiba-tiba, suara yang sangat dikenal menyebut namanya. Diana terkejut saat mendengar suara Esteria memanggilnya. Ia langsung berlari menghampirinya dan bertanya bagaimana bisa ia sampai di sini. Esteria menjelaskan bahwa ia tidak bisa pergi meninggalkan temannya, apalagi saat tahu bahwa Diana mungkin akan mati. Diana pun tersentuh mendengar pengakuan itu.
Ia tak menyangka akan memiliki seorang sahabat sejati yang benar-benar peduli padanya. Marbas pun muncul dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka dalam pertempuran ini, bertekad melindungi Esteria dan Diana. Saat itu, pemimpin para kesatria datang mengenakan zirah baru yang tampak kuat. Ia memilih menyerang Marbas terlebih dahulu, namun serangannya berhasil ditangkis. Marbas kemudian menghilang dari pandangan dan tiba-tiba menyerangnya dari atas, tapi Nabrius segera melompat dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Mereka berhasil mengikat sang pemimpin dengan rambut Marbas, namun secara tak terduga, ia mampu melepaskan diri. Tanpa basa-basi, ia menyerang Nabrius dan menebas tubuhnya dengan pedang, lalu langsung melanjutkan serangannya ke arah Marbas. Ia menyebut mereka bodoh jika mengira dirinya bisa membunuh dua iblis agung tanpa perencanaan matang. Saat itu juga, ia mengirimkan sinyal kepada para ksatria. Tiba-tiba, muncul iblis Taros, yang sebelumnya mereka kira telah dibunuh, keluar dari kurungan. Dengan marah, ia berteriak kepada sang pemimpin, menuduhnya telah mengurungnya selama ini. Keduanya pun terkejut melihatnya. Marbas menegaskan bahwa Staros dulunya adalah salah satu dari 13 bencana, sama seperti mereka, dan mempertanyakan mengapa ia melakukan semua ini. Namun, Staros menanggapi dengan nada mengejek dan menyatakan bahwa ia tak pernah menganggap dirinya bagian dari mereka, bahkan ia sangat membenci mereka. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang, membuat Marbas dan rekan-rekannya kewalahan karena mereka harus bertarung sambil tetap melindungi Diana dan Esteria. Marbas berhasil menjatuhkannya ke tanah dan bertanya mengapa Staros membela manusia yang dikenal sebagai manusia bersenjata. Namun, Staros malah mencemooh mereka, menyebut mereka sebagai orang bodoh yang mempertaruhkan segalanya demi melindungi dua gadis manusia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah disiksa dan dipaksa menandatangani kontrak dengan manusia bersenjata, berbeda dengan mereka yang justru secara sukarela membuat kontrak dengan anak-anak. Saat ia hendak diserang, sebuah perisai sihir tiba-tiba muncul dan melindunginya. Staros menyatakan bahwa ia telah membuat banyak kontrak dengan para iblis, bukan hanya dengan Nabrius, sehingga tidak akan mudah untuk menyerangnya. Namun kenyataannya, perisai itu hanyalah pertahanan sekali pakai, dan bila mereka tahu ia berbohong, maka hidupnya akan berakhir. Ketika sang pemimpin mengangkat tangannya, tiba-tiba seluruh istana terbakar. Diana pun terkejut, teringat semua kenangan dan orang-orang tercintanya di tempat itu, yang kini akan lenyap menjadi abu. Esteria berusaha menyemangatinya, berjanji bahwa ia dan Marbas akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Selama Diana masih hidup dengan membawa kenangan keluarga Blackbell, maka ia tidak akan pernah benar-benar mati. Kata-kata itu memberinya kekuatan. Diana pun kembali bangkit dan menghimpun kekuatannya. Sang pemimpin mengakui bahwa Diana memang kuat dan layak menjadi pemimpin terakhir keluarga Blackbell. Namun, seorang ksatria yang bersembunyi dari kejauhan menerima isyarat dari sang pemimpin. Ia segera menembakkan pelurunya ke arah Diana. Semua orang terkejut. Esteria mendorong Diana ke tanah untuk menyelamatkannya. Nabrius berusaha menyelamatkan mereka, namun tidak berhasil. Diana teringat saudara-saudaranya yang telah mati agar dirinya bisa hidup. Ia tahu bahwa mereka semua telah membuat kontrak dengan iblis agung demi melindunginya. Dalam napas terakhirnya, ia mengucapkan terima kasih kepada Nabrius karena telah menemaninya hingga akhir. Ia memintanya untuk tidak melupakannya maupun melupakan istana tempat mereka berasal. Nabrius pun menatap sang pemimpin dan menyatakan bahwa kontrak mereka telah selesai, dan ia tak lagi memiliki alasan untuk bertarung. Namun, amarah dalam dirinya tak tertahankan. Kekuatan sejatinya mulai bangkit. Ia bersiap melepas kalung pembatas kekuatannya. Marbas memperingatkannya agar tidak melakukannya, karena setelah itu tidak akan ada jalan kembali. Namun, Nabrius mengabaikannya. Baginya, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Yang paling penting saat ini hanyalah membalas dendam dan membunuh mereka semua. Ia menelan gelang itu, dan kekuatannya meningkat semakin besar hingga akhirnya ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Wujud aslinya sangat mengerikan. Para ksatria menyerangnya dengan bom dan meriam, namun tak satu pun dari serangan itu berhasil melukainya. Bahkan sang pemimpin pun turun tangan sendiri untuk menghadangnya, tetapi ia malah menelannya di hadapan semua orang. Ia sudah tidak memiliki akal ataupun kesadaran. Yang tersisa hanyalah hasrat membabi buta untuk bertarung dan menghancurkan segalanya. Begitulah kekuatan sejati dari para anggota kehancuran 13. Mereka mampu menghancurkan seluruh kota hanya dalam sekejap, sendirian. Di tengah kekacauan itu, Esteria mendengar detak jantung Diana dan segera mengatakan kepada Marbas bahwa mereka harus menyelamatkannya. Hal itu menjadi petunjuk bahwa kontrak antara Diana dan Brioche masih aktif, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan monster itu. Mengejutkannya, pemimpin ksatria ternyata masih hidup. Ia menyadari bahwa jika itu satu-satunya jalan,
maka mereka harus membawa Diana ke tenda para ksatria agar bisa segera diobati. Staros segera membawa Diana ke tenda. Marbas pun menyusun rencana, mereka akan melancarkan serangan kuat yang bisa membangunkan monster itu dari amukan gilanya, sehingga Diana bisa mengendalikannya kembali. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membiarkan Marbas mengambil nafas aslinya, dan melancarkan serangan dengan kekuatan yang setara. Dalam rencana ini, Esteria memegang peran paling penting karena dialah yang akan mengendalikannya. Dengan penuh semangat, Esteria bersiap untuk menjalankan tugasnya. Ia menciptakan kembali gelang itu dan merasakan cahaya luar biasa yang memancar darinya. Tugasnya adalah mencari pusat kekuatannya. Ia berhasil dan membebaskan sebagian kekuatan tersebut. Marbas pun maju menyerang, namun kekuatan apinya masih terlalu lemah dan tidak mampu menjatuhkannya. Sementara itu, Nabrius menghancurkan apapun yang ada di hadapannya, dan pecahannya jatuh mengenai Esteria, membuat Marbas panik dan tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Snow muncul dan menyelamatkan Esteria tepat pada waktunya. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, ia tetap menuruti permintaan Esteria yang memintanya menunjukkan lokasi pasti Marbas. Berkat bantuannya, Esteria kembali menemukan pusat kekuatan Marbas, menstabilkannya, dan memperkuatnya. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, Marbas menyerang kembali dan akhirnya berhasil menjatuhkan Nabrius. Namun, makhluk itu kembali bangkit, walau kali ini, ia hanya berdiri tanpa bergerak. Rupanya ia merasakan adanya ikatan yang masih tersisa antara dirinya dan Diana. Esteria kelelahan, seluruh kekuatannya telah habis, dan ia jatuh ke tanah. Namun, semangatnya tidak padam. Ia tetap bersikeras untuk melanjutkan, menyadari bahwa ini adalah pertempuran dan wajar jika ia harus terluka. Ia merasa bahagia karena bisa membantu dan bertarung bersama mereka. Marbas pun kembali berdiri menghadapi Nabrius, yang kini tampak sangat marah. Namun, dalam suaranya tersirat kesedihan yang dalam. Suara itu berhasil membangunkan Diana dari pingsannya, dan dengan perlahan ia bangkit dan keluar lagi. Ia memanggilnya dan memohon agar kembali padanya, sambil teringat semua waktu yang telah mereka lalui bersama, meskipun selama itu mereka selalu bertengkar. Dalam keadaan panik, Marbas bertanya apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara mengendalikan kekuatan yang mengamuk itu, menekankan bahwa hal itu harus dilakukan secepatnya sebelum mereka semua hancur di bawah kekuatannya. Astiria pun menyerahkan kunci milik Marbas, agar dia bisa mencari pusat kekuatan Nabrius dan mengendalikannya kembali. Tanpa sadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat terpencil di tengah pegunungan. Tiba-tiba ia mendengar suara saudara-saudaranya. Salah satu dari mereka, kakaknya, mengatakan bahwa mereka semua sudah mati, namun mereka akan tetap berada di sisinya. Sang kakak menggenggam tangannya dan memberikannya kunci itu, lalu perlahan menghilang bersama yang lainnya. Dengan kunci tersebut, ia berhasil kembali mengendalikan Nabrius dan memasangkan kembali kalung sihir di lehernya, hingga akhirnya dia kembali ke wujud dan kesadarannya yang semula. Tak lama setelah itu, sang pemimpin muncul kembali di hadapan mereka, namun kali ini dalam wujud aslinya tanpa baju zirah. Ternyata ia hanyalah seorang pemuda, membuat Snow sangat terkejut karena menurutnya sang pemimpin seharusnya sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ia berambut merah panjang dan bermata emas, sama persis seperti Marbas. Astiria pun merasakan ada sesuatu yang aneh dan bertanya siapa sebenarnya dia. Pemuda itu menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia, namun ketika masih kecil, ia pernah bertemu dengan iblis bermata tiga. Saat itu, ia ditanya keinginan terdalamnya, dan ia menjawab bahwa ia ingin menjadi yang terkuat di dunia. Sejak itu, ia tidak bisa mati dan tidak bisa menua, dan setiap kali ia membunuh, kekuatannya akan terus bertambah. Mereka semua tercengang. Marbas tidak percaya bahwa tidak ada harga yang harus dibayar untuk kekuatan sebesar itu. Tapi Nabrius tidak peduli apakah dia akan mati atau tidak. Ia bahkan mengancam akan membunuh semua prajuritnya. Para ksatria kemudian menangkap sang pemimpin karena merasa bahwa mereka telah mengerahkan seluruh upaya untuk melatih para prajurit itu, dan tidak akan membiarkannya dihancurkan begitu saja. Diana pun berteriak padanya agar menghentikannya, dan sang pemimpin menyatakan bahwa ia akan melaporkan pada ratu bahwa Diana telah gugur. Namun ia akan membantu mengembalikannya ke tempat asalnya di keluarga Blackcabel sebagai bentuk penghargaan karena telah menyelamatkan negeri dan mengembalikan Nabrius ke wujud aslinya. Meskipun tugas itu seharusnya merupakan tanggung jawab para ksatria. Marbas, yang kesal dengan caranya menyampaikan ucapan terima kasih yang tetap menyebalkan, memperingatkan bahwa jika mereka mencoba menghalangi jalan mereka lagi, mereka tidak akan ragu untuk membinasakan semuanya. Mereka membiarkan sang pemimpin bicara sesuka hatinya, namun semua orang tahu, pada akhirnya para iblislah yang selalu mati di tangan manusia. Beberapa hari pun berlalu setelah pertempuran itu. Snow kembali ke London dengan perasaan senang, karena semua tampak masih sama seperti sebelumnya,
bahkan bau selokan yang busuk pun masih terasa. Namun rupanya atasannya telah mengetahui bahwa Snow menutupi keberadaan Asteria dan Marbas, sehingga ia hanya mendapat 2 kata peringatan dan dijatuhi sanksi skorsing sementara. Atasannya memerintahkannya untuk melaporkan semua gerak-geriknya, termasuk jika ia hanya akan ke kamar mandi, dan memastikan bahwa ia sudah berada di rumah sebelum pukul 10 malam. Snow lalu pergi ke restoran dan bertemu dengan Dr. Watson yang datang bersama seorang pria lain bernama Luther, 2 orang yang ternyata merupakan teman lamanya, dan ini adalah pertama kalinya mereka muncul dalam cerita. Saat itu, Snow sempat merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitarnya, namun ia mengabaikannya dan duduk bersama mereka. Dari percakapan mereka, perlahan mulai terungkap berbagai informasi baru. Ternyata Loser dulunya merupakan anggota militer Afghanistan yang kehilangan salah satu matanya dan lengannya dalam peperangan. Ingatannya pun kini hanya dipenuhi oleh bayang-bayang medan perang yang pernah ia jalani. Ketika Snow menanyakan apakah ada seseorang yang merawatnya, Loser hanya tertawa dan menjawab dengan nada santai bahwa kurang lebih seperti itu. Mereka menghabiskan waktu bersama, lalu keluar dari restoran dan berpisah arah. Namun, Snow memilih mengikuti Loser diam-diam, yang segera menyadari langkah-langkah di belakangnya dan bertanya mengapa ia diikuti. Snow mengangkat pistolnya dan menyatakan bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Ia bertanya mengapa setiap kali Loser muncul bersama iblis, selalu ada 2 makhluk lain yang juga tampak bersamanya, 2 sosok yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka tampak terkejut bahwa Snow memperhatikan hal sekecil itu, tetapi ia menegaskan bahwa itu memang tugasnya. Ia juga mengatakan bahwa bau iblis tercium dari tubuh Loser. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Shatter, salah satu dari ras iblis. Shatter mengejek bahwa Snow sepertinya belum tahu cara membedakan jenis iblis yang sedang ia hadapi. Dalam sekejap, ia berubah wujud menjadi bentuk iblis aslinya dan memperkenalkan dirinya secara resmi. Ternyata, baik Loser maupun Shatter adalah bagian dari kelompok elit yang dikenal sebagai 13 bencana. Loser pun meminta maaf kepada Snow, mengakui bahwa satu-satunya alasan ia muncul malam itu hanyalah untuk menangkapnya. Sementara itu, di tempat lain, kabar tersebar bahwa Snow belum pulang ke rumah meski waktu telah melewati pukul 10 malam. Salah satu ksatria diperintahkan untuk segera memberitahu pihak berwenang bahwa mereka akan memulai pencarian terhadapnya. Snow sendiri kini dibawa ke sebuah tempat misterius, diikat, lalu ditinggalkan sendirian. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh Shitori yang menawarkan sebuah kontrak, menyatakan bahwa teman Snow sudah lebih dulu membuat perjanjian dengan iblis lain bernama Enteta. Shitori juga mengetahui bahwa Snow memiliki orang lain yang sangat berarti baginya yang juga telah melakukan kontrak, dan yang dimaksud di sini adalah Asteria. Di sisi lain, Diana dan Asteria, bersama dengan Marbas dan Nabrius, telah sampai di wilayah perkampungan yang berada di tepi danau. Seperti biasa, Marbas dan Nabrius tidak pernah akur dan selalu terlibat dalam perdebatan. Marbas mengeluh tentang nasibnya yang harus bepergian bersama sosok menyebalkan seperti Nabrius. Sementara Nabrius menjawab dengan sinis bahwa perasaannya pun sama. Di tengah ketegangan itu, Asteria dan Diana tampak menikmati suasana danau yang tenang dan indah. Marbas sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Ia ingin mendapatkan sebuah alat bernama asap kamuflase awan, sebuah artefak penyamaran yang saat ini berada di tangan Shitori. Ia membutuhkannya karena para ksatria pedang telah mengetahui wajah Asteria, dan alat itu adalah satu-satunya cara untuk menyembunyikannya. Sementara Marbas sibuk dengan rencananya, Asteria dan Diana memanfaatkan suasana untuk berjalan-jalan santai. Mereka lalu mencari toko terdekat agar bisa ke kamar mandi. Namun di tengah jalan, mereka dihentikan oleh Shitori yang ternyata sudah menunggu mereka. Shitori menyatakan bahwa ia sangat mengenal mereka berdua. Ketakutan pun muncul dalam diri mereka, dan mereka mencoba mengabaikannya dan berlalu. Tapi Asteria tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan berbisik pada Diana bahwa pria itu bukan manusia. Ucapan itu terdengar oleh Shitori, yang lantas tersenyum dan memuji kecerdasan Asteria, menyamakannya dengan kecerdasan sang kakak. Ia kemudian mendekat dan menawarkan sebuah kontrak kepada Asteria, menyuruhnya meninggalkan Marbas dan beraliansi dengannya. Asteria terlihat terkejut saat mengetahui bahwa saudaranya ternyata sedang ditawan oleh pihak mereka, dan ia pun tidak benar-benar mengerti situasinya. Saat itu juga, tiba-tiba muncul Marbas yang langsung menyerang salah satu dari mereka. Namun, yang diserangnya ternyata mengenalinya, dan segera bertanya apa yang sedang dilakukan Marbas di tempat itu. Dalam sekejap, Marbas berubah ke wujud iblisnya dan menjauh darinya, menunjukkan bahwa ia kecewa karena Marbas kini tampak berpihak pada seorang gadis manusia. Marbas menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk bertarung, dan ia datang hanya karena keberadaan dupa awan. Kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat dan mengungkap bahwa dia telah menyerahkan gadis itu kepada iblis, seolah semuanya sudah berakhir.
Ia lalu melemparkan lambang para ksatria yang sebelumnya dimiliki oleh Snow, dan memaksa Esteria untuk memilih antara menyelamatkan saudaranya atau tetap bersama Marbas. Dalam tekanan itu, Esteria menjawab bahwa ia tidak mungkin bisa memilih, karena keduanya sama-sama penting baginya. Marbas kemudian bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan rencana apa yang sedang disiapkan oleh Dante. Namun, orang itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa Dante tampaknya sedang merancang perang baru. Sementara itu, Taki bertemu dengan Loser dan Dante. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Loser kini telah menjalin kontrak dengan iblis, meskipun dulunya ia adalah bagian dari militer. Ia juga menanyakan apa yang telah dilakukan terhadap Snow. Loser, dengan semangat bertarung, segera menyerangnya tanpa ragu. Taki terkejut dengan kekuatan Loser yang kini setara dengannya. Ia menyebut bahwa para ksatria suci kini telah cukup kuat untuk mengalahkan iblis agung dengan mudah. Ia pun menenangkan dirinya karena ternyata bukan Snow yang menyebarkan informasi itu, sebab meskipun telah disiksa, Snow tetap menolak memberitahu apapun tentang organisasi mereka. Taki pun lengah sejenak, dan Loser memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dengan cepat, melukai kakinya, lalu terus menghajarnya hingga Taki terjatuh berlutut. Sementara itu, dia dan yang lainnya menyarankan untuk segera pergi ke London agar bisa mengejar peristiwa sejak awal. Esteria pun memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan saudaranya, yang mungkin menjadi pertemuan terakhir mereka. Di sisi lain, Loser masih berdiri meski kakinya terus mengucurkan darah. Ia kembali bangkit dan menyerang Taki sekali lagi. Taki sangat terkejut melihat bagaimana Loser bisa tetap bertarung sekuat itu, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Loser menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa dengan rasa sakit, sehingga kini ia tidak lagi terpengaruh olehnya. Baginya, bertarung adalah satu-satunya cara untuk terus hidup. Namun, Taki memperingatkannya bahwa melanjutkan pertempuran ini hanya akan membawa kehancuran dan tidak ada gunanya. Ia pun meminta agar Snow diserahkan saja. Namun, Loser hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa Taki sama sekali belum mengenalnya. Ia lalu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja Taki berusaha menghalau serangan itu dengan sekuat tenaga. Dari kejauhan, Dante yang menyaksikan pertarungan itu tampak sangat bersemangat. Ia pun berubah ke wujud iblisnya. Namun, tepat di saat kritis, seorang ksatria bernama Kali datang dan berhasil melakukan serangan penentu di saat terakhir. Loser terkena tembakan api di kakinya, namun Taki berhasil menariknya menjauh tepat waktu. Dante terlihat marah karena pertarungan besarnya telah terganggu. Dengan amarah memuncak, ia menyerang dengan kekuatan penuh, namun Taki berhasil menyelamatkan mereka dengan menahan serangan itu sendiri. Tubuh Taki pun terpental ke tanah, Taki berdaya seperti stiker yang menempel. Kemarahan Dante semakin membara karena ia telah menantikan pertempuran dengan seorang ksatria sekuat itu, dan merasa kecewa karena pertarungan mereka harus terhenti sebelum waktunya. Sementara itu, Esteria dan yang lainnya memutuskan untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya. Shitori memutuskan untuk meninggalkan mereka dan mengatakan bahwa ia akan menunggu mereka di London, lalu terbang pergi ke langit. Mereka pun benar-benar tiba di London, dan Niberius bersama Diana mulai mencari keberadaan Dante. Saat itu, Marbas menjelaskan kepada Esteria bahwa ia tidak akan membantunya dalam misi kali ini. Ia hanya akan tetap berada di sisinya untuk melihat apakah Esteria mampu menyelesaikannya sendiri. Esteria menyetujuinya dan meyakinkannya bahwa ia pasti bisa menjalankan misi ini sendirian. Di sisi lain, kondisi Snow sangat mengenaskan. Ia tampak benar-benar tersiksa dan suhu dingin membuatnya semakin lemah. Jika terus seperti ini, ia akan mati kedinginan. Ia tahu pasti bahwa dunia luar sedang kacau karena dirinya. Ingatannya kembali kepada masa lalu bersama Loser, ketika pria itu masih menjadi orang baik, dan juga saat mereka berteman dekat bersama Dr. Watson. Snow terus bertanya-tanya dalam hati, mengapa Loser melakukan semua ini? Mengapa ia sampai membuat perjanjian dengan iblis? Ia bahkan tidak menyadari adanya perubahan besar setelah perang usai. Seandainya ia bisa menyadarinya lebih cepat, mungkin segalanya masih bisa diselamatkan. Loser akhirnya mendekatinya dan menanyakan keadaannya. Ia terlihat tenang dan tidak marah, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan. Loser hanya berkata bahwa dirinya terlalu lelah untuk menunjukkan reaksi apapun. Namun ia juga memastikan bahwa wajah mereka semua telah terekam baik-baik dalam ingatannya. Ketika Snow bertanya bagaimana bisa Loser sampai berada dalam kondisi seperti itu, Loser mulai menjelaskan penyebab semua yang terjadi padanya.